Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi ada orang yang ngaku sebagai mantan pendeta dan kemudian kesaksian. Anehnya, menurut saya, pendeta ini adalah sesat jikalau dia memang pendeta dan layak untuk mualaf karena dia ngawur. Dia tidak menjadi teladan yang baik bagi jemaatnya. Kalau memang benar dia adalah pendeta loh ya. Rata-rata yang ngaku-ngaku pendeta itu adalah penipu. Nah, sebelumnya mari kita melihat kesaksian pendeta ini di channel berikut ini. Tetapi kenapa saya memilih Islam? Karena saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam kitab dan tauhid. Ya, cara ibadahnya berbeda. Cara ibadahnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau tuh orang masuk gereja di Sanger, masuk gereja itu biar mabuk bisa, biar kentut bisa, perempuan pakai satu tali cadeko bisa. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Di Islam itu berbeda. Saya dulu pakai jas, pakai dasi, pimpin ibadah dengan performance style yang luar biasa. Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, biar mabuk, bercerak bahut di gereja boleh. Tetapi di dalam Islam itu beda sekali, 180 derajat. Dia punya ketenangan, punya ketenangan dan ketenangan hati dan ketenangan jiwa ketika tuh. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi bahwa syukur kalau pendeta ini masuk Islam. Kalau benar dia pendeta, sekali lagi ya. Kalau benar dia pendeta, syukur dia masuk Islam. Karena sesat dan ngawur. Mana mungkin ada seorang yang ngaku pendeta, tapi dia adalah seorang pemabuk dan mabuk-mabukan sambil khotbah. Jadi dia tadi mengatakan bahwa di Kristen itu bebas, beda dengan Islam. Di Kristen itu boleh ke gereja pakai baju, yang perempuan itu yang pakai tali satu. Saya tidak tahu ya, mungkin yang dimaksud tali satu itu yang baju minimalis gitu. Baju kurang bahan. Dan kemudian orang yang mabuk-mabukan, pemabuk itu boleh masuk gereja. Benar nggak demikian? Benarkah ini terjadi di dalam kekristenan? Yang pertama, mari kita membahas mengenai orang yang mabuk-mabukan boleh masuk gereja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pemabuk ini ya? Mari kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 12. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa di sini dikatakan jangan mabuk oleh anggur? Karena zaman dulu minuman yang memabukkan itu hanya terbuat dari anggur. Beda dengan sekarang ya. Ada banyak minuman alkohol yang berasal dari ini itu ya, tidak hanya dari anggur saja. Nah, anggur ini tidak boleh diminum terlalu banyak karena dapat memabukkan orang. Dan kalau orang itu sudah mabuk, maka bisa menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak hanya berkaitan mengenai laki-laki dan perempuan. Jika memandang lawan jenisnya, kemudian dia birahi. Tidak begitu. Ada yang dimaksud dengan nafsu dalam Alkitab, dalam bagian itu, bagian ini maksud saya, itu banyak ya. Jadi segala sesuatu yang merupakan dorongan yang sangat kuat yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang dikatakan nafsu. Contoh, salah satunya adalah nafsu makan. Jika seseorang tidak dapat menahan nafsu makan ini sehingga dia makan begitu banyak, maka itu tidak baik bagi kesehatannya. Kemudian, nafsu untuk marah, dorongan yang kuat untuk cepat marah, itu juga dikatakan nafsu. Jadi ada banyak hal yang dimaksud dengan nafsu ini ya. Jadi orang pemabuk bisa saja dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Bisa saja dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Bisa saja dia melakukan perbuatan yang tercela. Jadi tidak boleh mabuk oleh anggur, oleh apapun yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk, tidak boleh. Nah, kemudian 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 di situ dikatakan pemabuk tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah tegas mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi pemabuk di dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana dengan pemabuk yang bertobat? Nah, ini beda ceritanya. Nah, kemudian yang kedua, orang ini tadi itu mengatakan bahwa perempuan pakai pakaian satu tali, pakaian minimalis kurang bahan.
Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pakaian seorang perempuan? Jangan salah loh ya, di dalam Alkitab pun juga mengatur pakaian yang seharusnya dipakai oleh perempuan. Kita melihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Dikatakan demikian, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jadi, seorang perempuan harus berpakaian dengan sopan, pantas, dan sederhana. Apalagi jika ia mau menghadap Tuhan, pergi ke gereja, dia ingin beribadah kepada Tuhan, harus lebih sopan daripada yang biasanya. Tapi bagaimana Pak kalau ada orang yang berpakaian yang kurang sopan, orang Kristen yang berpakaian kurang sopan? Jelas orang itu sudah tidak taat, tidak mau melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Kalau ada perempuan yang berpakaian kurang sopan kemudian masuk ke gereja, kalau pendetanya adalah saya pasti akan tegur dia ya. Nah, kalau ada perempuan Kristen yang berpakaian tidak sopan, bukan berarti ajaran Kristen yang salah atau kekristenan yang salah, tapi itu murni adalah kesalahan ketidaktaatan orang tersebut. Jadi begitu ya, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, bukan berarti Kristennya yang salah ya, tapi orangnya itu yang tidak mau melakukan perintah Tuhan di dalam Alkitab. Yang ketiga, dia tadi katakan, menurut saya ini miris ya, kalau memang dia adalah seorang pendeta. Dia katakan bahwa dia khotbah sambil mabuk. Coba Bapak Ibu telaah dengan baik perkataan orang ini. Dia khotbah sambil mabuk. Kalau seorang pendetanya saja memiliki standar moral yang rendah, bagaimana dengan jemaatnya? Kalau pendetanya saja tidak memiliki karakter yang baik, tidak mempunyai nilai-nilai yang benar dalam hidupnya, bagaimana dengan jemaatnya? Seorang pengkhotbah, pendeta itu tidak hanya asal khotbah tiap minggu, hanya bisa bicara saja. Tidak. Tapi seorang pengkhotbah itu harus bisa menghidupi apa yang dia khotbahkan setiap hari. Seorang pengkhotbah itu harus menjadi teladan yang baik. Jadi, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan setiap hari itu adalah teladan bagi orang-orang yang digembalakannya. Nah, jadi kalau memang orang ini adalah pendeta, sekali lagi, maka saya katakan dia layak untuk mualaf karena dia tidak benar, tidak beres, dan sesat. Demikian tanggapan dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.